Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam, ya. Ketemu lagi dengan saya Pak Joko. Pada kali ini saya akan menyampaikan ya materi perkuliahan mekanisasi pertanian ya untuk materi pengolahan tanah ya. Nah, jadi pengolahan tanah ini adalah proses budidaya pertanian yang paling utama. Bagaimana lahan itu disiapkan untuk nanti kita tanami supaya hasilnya nanti bisa lebih maksimal, maka pengolahan pengolahan tanahnya juga harus baik. Nah, oke, saya share screen dulu. Oke, ya, jadi untuk materi yang akan saya bawakan pada kali ini adalah alat dan mesin pengolah tanah, ya. Oke. Nah, apa sih tujuan umum pengolahan tanah? Kenapa kita harus mengolah tanah, ya? Jadi mengolah tanah itu tujuan umumnya adalah untuk menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah yang lebih baik sampai kedalaman tertentu agar sesuai untuk kebutuhan tanaman ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini tanah kan kondisinya kalau memang dia belum diolah itu kan masih banyak sekali gulma, banyak sekali sisa-sisa tanaman pada panen sebelumnya, sehingga secara kondisi fisik, kimia maupun biologi itu tidak ideal ya untuk tanaman itu nanti bisa berkembang, sehingga butuh kita sesuaikan ya, kita ciptakan kondisi fisik, kimia dan biologi yang baik sampai kedalaman tertentu. Jadi kalau untuk lahan yang nanti dipakai untuk tanaman padi ya, kondisi yang sesuai atau yang ideal itu sekitar ya katakanlah 25 sampai 30 cm. Kenapa seperti itu? Karena daerah perakaran yang mayoritas memang pada area tersebut. Oke, lalu tujuan pengolahan tanah secara spesifik yang pertama jelas ya untuk membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua adalah menempatkan sersa atau sisa tanaman pada tempat yang sesuai agar dekomposisi dapat berjalan dengan baik. Kemudian menurunkan laju erosi, meratakan tanah untuk memudahkan pekerjaan di lapang, dan bisa juga untuk menyatukan pupuk dan tanah dan mempermudah pengaturan air. Itu tujuan secara spesifiknya ya. Tapi mungkin kita lebih fokus ke nomor satu atau nomor dua ini ya. Nomor satu dan dua memang tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa kondisi tanah setelah panen itu kan atau belum diolah itu kan masih banyak gulma ya. Nah, itu harus kita balik ya. Jadi seperti halnya orang mencangkul itu kan tanah dipotong, diangkat kemudian dibalik. Supaya apa? Supaya yang posisi di atas itu adalah tanah yang subur, yang bagus ya, unsur haranya juga banyak. Kemudian gulmanya itu nanti dibalik, dibenamkan ke dalam tanah agar nanti bisa terdekomposisi dan menjadi atau meningkatkan unsur hara tanah tersebut. Oke, lalu untuk indikator kualitas tanah ya, saya kira teman-teman semua juga pasti tahu ya, ada tekstur tanah ya. Jadi dari segi tekstur ya, itu bagaimana yang tanah yang baik ya, kemudian kedalaman tanah yang baik ya, infiltrasi, wood density, daya tahan air ya, daya tanah untuk menahan air dalam waktu yang cukup lama ya, kemudian bahan organik, keasaman atau pH, electrical conductivity dan lain sebagainya. Itu kualitas atau kuantitas tanah itu bisa diukur melalui beberapa parameter tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke pengolahan tanah. Jadi pengolahan tanah itu ada dua secara umum, ya. Jadi yang pertama adalah pengolahan tanah primer, ya. Apa itu pengolahan tanah primer? Ya, pengolahan tanah primer adalah proses pembajakan ya kalau dalam bahasa gampangnya. Jadi pengolah tanah primer itu yang bajak, gitu ya. Jadi secara pengertian ya, jadi secara proses yaitu tanah itu dipotong, kemudian diangkat dan dibalik agar sisa tanaman yang ada di permukaan tanah dapat terbenam di dalam tanah, atau namanya proses pembajakan. Ya. Kedalaman pemotongan dan pembalikan umumnya di atas 15 cm. Karena area perakaran memang di ya sekitar 15 sampai 30 untuk tanaman padi. Jadi area tersebut yang kita olah supaya kondisinya ideal supaya nanti akar bisa berkembang dengan baik.
Oke, kemudian pengolahan tanah kedua atau secondary tillage ya, bongkahan tanah yang masih berukuran besar dan sisa tanaman yang telah terpotong pada pengolahan tanah pertama nanti akan dihancurkan dan sekaligus mencampurnya dengan tanah. Artinya hasil dari pengolahan tanah pertama atau hasil proses pembajakan itu bongkahannya masih gede-gede tuh, ya sehingga harus kita ratakan kembali, kita hancurkan menjadi bongkahan yang lebih kecil atau justru sekaligus bisa diratakan. Nah itu pada proses pengolahan tanah kedua. Kalau pengolahan tanah pertama kita sebut sebagai proses pembajakan, maka pada proses pengolahan tanah kedua kita sebut sebagai proses penggaruan, ya jadi dibajak sama digaru. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ke sawah lihat orang mengolah tanah itu ditanya, Pak ini sedang bajak atau sedang garu, pasti tahu ya. Oke, kalau zaman dulu ya untuk pengolahan tanah pembajakan pasti menggunakan tenaga ternak ya seperti itu. Kalau di kita mungkin nggak populer penggunaan kuda, tapi kita lebih banyak menggunakan ternak seperti sapi maupun kerbau ya. Tapi lebih banyak kerbau karena tenaganya lebih besar. Kalau di luar negeri kuda karena kuda mereka sangat besar-besar sehingga tenaganya juga gede ya. Ya, kalau yang sekarang seperti ini ya, jadi yang modern yaitu pengolahan tanah menggunakan traktor yang ditarik dengan traktor ini menggunakan bajak piring ya. Ini besar sekali ini ya. Tentunya penggunaan pemilihan traktor entah itu gede atau kecil ya disesuaikan dengan ukuran tanah. Kalau di Indonesia itu kan petaknya kecil-kecil maka cocoknya menggunakan hand traktor atau traktor tangan. Tapi kalau lahannya luas seperti ini ya pasti cocoknya menggunakan traktor yang sebesar ini ya disesuaikan. Oke, berikut ini adalah starting point lahan kosong, kondisi lahan yang belum ditanami ya, belum diolah sehabis panen itu kira-kira seperti ini ya kondisinya, sehingga kalau ini langsung kita tanami padi saya kira nanti akan kesulitan padi itu nanti untuk berkembang karena ya kita tahu sendiri ini gulmanya masih banyak, tanahnya masih keras ya, sehingga perlu kita olah walaupun memang ada beberapa metode misalnya minimum tillage atau mungkin tanpa olah tanah itu pun ada. Itu pun harus melihat kondisi tanahnya. Kalau memang tanahnya kondisinya sudah memungkinkan ya nggak masalah. Kita menggunakan minimum tillage atau TOT ya tanpa olah tanah. Tapi kalau kondisinya seperti ini kita mau tanamin padi, saya kira ya susah ya. Harus kita olah dahulu kalau kondisinya seperti ini. Oke, kemudian pengolahan tanah pertama tadi sudah disebutkan adalah proses pembajakan ya. Jadi bagaimana tanah itu dibalik ya untuk membenamkan sisa-sisa tanaman dan gulma ya. Zaman dulu menggunakan ternak, kemudian semakin modern menggunakan traktor tangan. Ya, kalau lahannya luas bisa menggunakan traktor roda 4 seperti ini ya atau traktor besar. Nah, berikut ini adalah hasil pengolahan tanah pertama ya. Kalau kita lihat di sini memang tidak semuanya gulma itu bisa terbenam, tapi paling tidak hasilnya adalah bahwa tanah itu sudah dibongkar dan paling tidak ada beberapa poin yang bisa atau beberapa faktor yang bisa kita perbaiki di sini diantaranya adalah porositas ya, aerasi bisa lebih bagus ya. Ini untuk lahan kering ya. Ini sekali lagi ini kalau kita lihat memang ini untuk lahan kering bukan untuk lahan sawah, ini nanti memang digunakan untuk tanaman ya misalnya jagung, tembakau, kedelai, tebu ya seperti ini ya. Tapi paling tidak tanah itu bisa dibalik ya, yang nanti akan dilanjutkan menjadi pengolahan tanah berikutnya. Oke, ini pada zaman dulu ya bajaknya seperti ini ya, abad ke-16 mungkin di kita masih nyangkul ya, ini kalau di Eropa sudah seperti ini. Kalau untuk alat pengolah atau implement pengolahan tanah pertama, di antaranya yang pertama ada bajak singkal, ya. Gambarnya ada itu ya, moldboard plow, kemudian ada bajak piring atau disc plow, bajak rotari atau pisau berputar, ya. Kemudian bajak chisel atau pahat, ya, subsoil atau mungkin giant plow, ya. Yang lebih banyak dipakai di petani kita kebanyakan adalah yang nomor 1, ya. Jadi untuk lahan sawah, untuk tanaman padi, kebanyakan mayoritas itu adalah yang bajak singkal. Ya, kalau bajak piring biasanya untuk lahan yang kering. Ya,
untuk tanaman tebu dan lain sebagainya untuk lahan-lahan berat. Kalau untuk yang bajak rotari biasanya untuk lahan yang jenuh air ya, jadi kadar airnya tinggi sekali seperti lahan rawa sehingga untuk mempermudah proses pembalikan tanah itu menggunakan yang jenis rotari ini. Oke, ini yang pertama yang displow ya. Sama yang nomor 2 itu yang oh maaf, yang pertama adalah moldboard atau bajak singkal, yang bawahnya adalah bajak piring. Oke, jadi seperti ini ya. Ini adalah konstruksi dari singkal itu sendiri. Ini moldboardnya. Singkalnya itu adalah ini sebenarnya. Jadi yang bawah itu adalah untuk memotong tanah, menghujam ke tanah, kemudian dia ditarik ya, beamnya disambungkan kepada traktor maupun ternak, ditarik ke depan, maka jadinya seperti ini ya. Bajaknya itu menghujam ke tanah, kemudian ditarik, kemudian diangkat dan dibalik seperti ini, dibalik ke samping ya. Nah, ini sebenarnya proses pembajakan itu kan mengadopsi apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya membajak menggunakan cangkul, ya orang mengolah tanah menggunakan cangkul, ya maka untuk lebih mudahnya kemudian menggunakan bajak ini. Ya, secara prinsip sama seperti cangkul, ya digali, diangkat, dibalik, ya. Oke ya, seperti ini ya. Kemudian ini adalah videonya ya. Jadi teman-teman, nah ini sebentar. Oke, ya ini adalah bajak singkal ya. Oke ya. Nah ini seperti ini. Jadi bagaimana bajak singkal itu dioperasikan pada saat mengolah sawah ya. Seperti ini ya. Oke, itu bajak singkal. Oke, kemudian kalau bajak piring ya, nah kalau bajak piring dia dapat bekerja di tanah keras dan kering ya, dapat digunakan untuk tanah-tanah yang lengket dan dapat digunakan untuk tanah-tanah yang berbatu, berakar dan lain sebagainya. Intinya kalau untuk displow seperti ini memang cocok untuk lahan berat ya. Kalau yang masih ringan itu menggunakan singkal sudah cukup. Tapi kalau sudah berat, nah itu cocoknya memang menggunakan yang jenis seperti ini ya, yang jenis-jenis displow ya. Kemudian yang ketiga adalah bajak rotari atau pisau berputar ya. Ya dia intinya rotari ini nanti pisaunya berputar di mana putarannya nanti menggunakan bantuan dari transmisi yang digandengkan dengan PTO traktor atau power take off ya. Jadi PTO atau power take off itu ada posisinya ada di belakang engine dari hand traktor ya, atau ya apapun ya, pokoknya di belakang engine itu biasanya ada bagian yang keluar dan dia berputar, itu namanya PTO. Nanti memang fungsinya memang digunakan untuk menggandengkan implement rotari ini ke PTO-nya sehingga putarannya nanti ditransmisikan untuk memutarkan pisau rotari seperti ini. Jadi dia akan berputar-putar pada tanah yang memang jenuh air ya, sehingga nanti akan cepat menjadi lumpur atau gulmanya juga lebih gampang dibenamkan. Seperti itu. Kemudian yang chisel plowing atau bajak pahat ya seperti ini ya, chisel plowing memang banyak digunakan di lahan-lahan untuk gandum ya. Memang di kita memang masih belum populer, tapi untuk di luar negeri, untuk lahan-lahan yang luas ya, mereka biasanya menggunakan tipe chisel ini. Ya. Sistem ini tidak membalik tanah, tapi meninggalkan gumpalan kasar tanah dengan jumlah residu tanaman yang banyak. Memang ada kelebihan dan kekurangannya, tapi dengan adanya residu yang banyak ini, karena di luar negeri itu mereka sawah untuk lahan gandum memang tidak didesain kayak Indonesia ya, yang irigasinya bagus dan lain sebagainya. Di sana itu memang ya udah dibiarin aja, sehingga dengan harapan dengan residu yang masih tinggi, dengan gumpalan-gumpalan paling tinggi itu nanti bisa meminimalkan erosi atau run off gitu ya. Sehingga untuk lahan-lahan di luar negeri sana yang luas banget, mereka biasanya menggunakan tipe chisel ini saja. Cukup kemudian nanti disebarkan untuk benih gandumnya. Oke, di sini disebutkan bahwa tillage use more energy than any other cropping procedure. Jadi memang
Pengolahan tanah itu memang memerlukan energi yang paling banyak dibandingkan dengan proses budidaya yang lain, ya. Budidaya pertanian itu kan ada yang namanya proses tanam, menyiangi gulma, pemberantasan hama penyakit, pemupukan, irigasi, dan lain sebagainya. Nah, pengolahan tanah itu memerlukan energi yang paling tinggi, ya. Kemudian ya memang secara energi, kemudian dan tenaga dan waktu memang juga membutuhkan yang paling lama. Memang, tapi di sini memang krusial peran dari pengolahan tanah ini. Jadi kalau memang tanah tidak diolah ya memang hasilnya pasti tidak bisa diharapkan akan lebih banyak. Ya, salah satu cara yang wajib dilakukan untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal ya harus kita olah tanahnya gitu. Seperti pertemuan berikutnya Panca Usaha Tani, ya yang paling pertama adalah pengolahan tanah yang tadi. Oke, yang berikutnya adalah pengolahan tanah sekunder, ya. Jadi pengolahan tanah sekunder adalah kelanjutan dari pengolahan tanah pertama, proses pembajakan. Kalau yang ini adalah proses penggaruan, ya, digaru atau diratakan, ya. Jadi hasil dari pengolahan tanah primer yang bunganya masih besar-besar tadi kita ratakan di pengolahan tanah kedua, ya, seperti ini, ya. Oke. Nah, ini adalah hasil dari secondary working, ya. Jadi sebenarnya ini adalah hasil pengolahan tanah kedua sih untuk lahan kering, ya. Nanti juga akan saya tunjukkan nanti final atau pengolahan lahan tahap akhirnya. Untuk pengolahan tanah kedua itu implement garunya ada garu piring, garu sisir, atau garu paku, garu bergerigi atau pegas, atau garu tipe lain. Nah, yang sering digunakan oleh petani kita adalah yang nomor 2, ya, yang jenis garu sisir atau garu paku. Ya, ini yang paling banyak karena lahan sawah, ya. Kalau lahan kering biasanya mereka sering menggunakan yang jenis garu piring, ya. Jadi teman-teman nanti kalau pas budidaya tanaman tebu, ya teman-teman bisa lihat main-main ke perusahaan atau pabrik gula. Biasanya mereka nanti ngikut aja pada saat mereka mau ngolah lahan gitu. Ya nanti biasanya kalian akan nemu nih yang gambar yang pertama ini, ya. Bagaimana mengolah pengolahan tanah kedua menggunakan garu piring, ya. Tapi kalau untuk di sawah ini memang jarang sekali, ya. Masih banyak menggunakan jenis garu sisir atau garu paku. Oke, kalau di luar negeri seperti ini, ya karena kita mekanisasi pertanian, jadi ya yang berbau mekanis ya kita sampaikan. Kalau di luar negeri ya atau untuk lahan yang luas, mereka garu piringnya itu yang tandem seperti ini, ya. Kalau di Indonesia kebanyakan di Lampung ya, karena mereka mempunyai perusahaan-perusahaan pertanian yang cukup luas, ya lahannya sangat-sangat luas dan kering, maka cocok yang model seperti ini. Oke, nah ini adalah proses penggaruan yang ada di Indonesia. Ya ini garu sisir, ya. Nah, ini namanya implement, ya, implement garu. Kemudian tinggal dipasangkan saja di gandengannya traktor, kemudian dikunci, di lock seperti ini. Udah. Kemudian ini dipasang kayu penekannya. Oke. Nanti kita bisa naik tuh di atas kayu ini, ya. Kita lihat sebentar. Oke, ya. Oke, kita lihat itu bongkahan-bongkahan yang masih besar tadi yang diakibatkan hasil pengolahan tanah pertama, kemudian dilanjutkan oleh pengolahan tanah kedua, oleh garu tadi. Ya, seperti ini. Jadi kondisi ideal pada proses penggaruan memang sawah itu harus tergenang air sangat banyak sehingga mempermudah tanah atau lumpur itu nanti akan merata, ya. Lebih lunak, lebih gampang untuk diratakan, ya, seperti ini. Oke, ya, itu proses penggaruan, ya. Untuk lahan sawah, ya. Kalau untuk lahan kering hasil penggaruan menggunakan garu piring itu seperti ini. Ya. Nah, ini biasanya untuk lahan kering, ya.
biasanya petani akan memanfaatkan ini untuk menanam komoditas-komoditas yang cocok untuk lahan kering ya, antara lain jagung, tembakau, atau mungkin palawija ya, dan lain sebagainya ya. Bentar lagi kan musim kemarau ya, sehingga pasti banyak nanti pengolahan tanah yang modelnya seperti ini ya. Biasanya tinggal dibuat bedengan saja nanti ya. Oke, kemudian bagaimana dengan budidaya padi sawah ya? Kenapa petani melumpurkan tanah sawahnya? Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita semua. Bagi teman-teman yang barangkali belum pernah main-main ke sawah kan, kenapa sih tanah itu dilumpurin gitu kan untuk tanaman padi? Bisa jawab? Ya, saya yakin semuanya pasti tahu. Yang pertama adalah untuk menciptakan lapisan keras untuk menurunkan perkolasi air. Ya, jadi ini lebih ada hubungannya dengan pengolahan tanah yang pertama tadi. Jadi kedalaman olah tanah yang 30 cm karena dia diolah pada kedalaman terus-menerus pada kedalaman tersebut, maka lapisan tanah yang di bawah 30 cm itu akan menjadi keras ya. Karena dia tidak pernah terolah ya, yang diolah yang di atasnya. Nah, keunggulannya adalah pada saat kita mengaplikasikan irigasi, maka air itu akan lebih lama tertahan di area permukaan hingga 30 cm tersebut. Karena di bawahnya lebih keras, maka air tidak akan mudah meresap ke dalam. Artinya lebih dari 30 cm. Jadi air akan lebih banyak tertahan di area 30 cm, di mana akar tanaman itu mayoritas berada di sana. Jadi ini menguntungkan. Ya. Kemudian yang kedua membunuh gulma, ya. Dengan kita lakukan pelumpuran, kita beri air di situ, maka juga akan mempercepat proses pembusukan. Kemudian meratakan tanah, kemudian yang keempat adalah ini, menciptakan yang namanya soften soil. Jadi lumpur itu kan kayak tanah lunak ya, karena padi bukan benih tapi bibit seperti bayi ya. Jadi kita nanam padi itu kan bukan dari benih tapi dari bibit yang sudah disemaikan sebelumnya. Nah, sehingga bibit yang masih bayi itu harus kita berikan lingkungan yang cocok untuk dia. Seperti itu kan nggak mungkin bayi baru lahir umur 6 bulan setelah habis ASI eksklusif dikasih makanan pendamping ASI langsung kasih pizza ayam geprek mie ayam kan nggak mungkin ya. Harus yang lunak-lunak dulu ya, pisang, bubur seperti itu. Nah, tanaman juga sama ya, kita harus mengkondisikan supaya dengan kondisi yang masih kecil itu dia masih bisa untuk agar perkembangan akarnya itu menjadi lebih baik. Oke, untuk pelumpuran biasanya bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan traktor besar, tapi di kita mungkin nggak populer ya. Bisa menggunakan hydro tiller juga, tapi di kita juga nggak populer ya, memakan cost juga, sehingga untuk pelumpuran sebenarnya mudah sekali di kita, asalkan selesai proses tanam pengolahan tanah kedua atau garu tadi, cukup kita genangi sampai jenuh, kita tunggu 2 hari, dia akan rata dengan sendirinya. Nah, jadi hal-hal seperti ini untuk pelumpuran memang tidak terlalu penting kita menggunakan alat tambahan. Jadi cukup menggunakan air, genangi, selesai. Ya. Nah, nanti jadinya seperti ini ya, setelah selesai pengolahan tanah kedua, kita genangi 1 atau 2 hari, nanti akan rata seperti ini. Dan ini siap untuk ditanami. Nah, ini biasanya sebelum tanami digaris dulu nih ya, supaya nanti ibu-ibu pada saat dia nanam bisa lebih rapi dan sesuai dengan jarak yang diinginkan. Nah, ini adalah proses bagaimana garis itu dibuat, ya. Oke. Oke, jadi saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk materi di pengolahan lahan cukup sampai sekian ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya pada materi proses penanaman. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.